Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati semua ikhlas dan ikhmas yang hadir pada sore ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore ini saya dan rombongan bisa silaturahmi dengan kalian semua. Mudah-mudahan silaturahmi ini, pertemuan ini merupakan pertemuan yang abadi sehingga nanti di surganya Allah bersama Rasulullah di hadapan Allah. Perlu saya ingatkan wasiatnya Kiai As'ad, diantaranya haddad. Kenapa kok sampai Kiai As'ad itu berwasiat santrinya diwajibkan mengamalkan atau membaca rawatibul haddad? Ini ada sejarah yang positif. Dulu pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, ini banyak para kiai jadi korban pembunuhan oleh Belanda. Di antaranya Kiai Abdul Jalil Sidogiri. Itu ayahnya Kiai Nawawi pengasuh yang sekarang. Itu dibunuh, meninggalnya karena ditembak oleh Belanda. Kemudian di Madura, pesantren Guluk-Guluk Sumenep, Kiai Sajjad itu juga korban dari pembunuhan Belanda. Tapi alhamdulillah Kiai Samsul dan Kiai As'ad selamat. Pada saat itu sudah masuk ke pesantren Sukorjo. Tank sudah masuk. Belanda sudah masuk. Niatnya itu mau membunuh Kiai Samsul dan Kiai As'ad. Ini yang sering cerita ke saya umi saya, saksi mata. Umi saya dan semua bagian perempuan disuruh sembunyi, disuruh ngungsi. Kalau Kiai As'ad di penjara pada saat itu karena membabat Sukorjo itu, di penjara. Kemudian Kiai Samsul sendirian yang menghadapi Belanda itu. Yang lain tidak boleh baca rawatibul haddad Kiai Samsul itu. Dibacakan ke kacang hijau. Artak katanya orang Madura. Sambil megang kacang hijau dibacakan haddad. Setelah dibacakan haddad ditabur seluruh pesantren.
Jadi kalau ke Samsul, kacang hijau bisa jadi senjata. Kalau santrinya kacang hijau dimakan. Kalau di Pamekasan ada es kacang hijau. Di sini ada es kacang hijau. Jadi bubur kacang hijau. Kalau santrinya. Tapi kalau ke Samsul jadi senjata. Akhirnya Belanda itu yang mau membunuh tidak jadi, karena ya tidak bisa meledak tanknya itu. Semuanya swan ke Samsul. Ditanya oleh Samsul, untuk apa Tuan datang ke saya? Saya swan Kiai. Berbincang-bincang, apa isinya pembicaraan Belanda dengan Samsul. Ya cerita, saya kalau di Sidogiri berhasil Kiai, di Madura berhasil, tapi di sini kenapa tank saya ini kok tidak bisa? Jadi pesantren di sini suci, dianggap Sukorjo itu pesantren suci. Apalagi Kiasat, waktu penjajahan Jepang, dijajah oleh Jepang. Jepang itu masuk ke daerah Jember. Kiasat baca Rawatibul Haddad. Jepang yang masuk ke Jember itu tidak kerasan. Dengan dibacakan Rawatibul Haddad. Nah, makanya santrinya diwasiatkan disuruh membaca Rawatibul Haddad. Intinya untuk menyelamatkan diri, untuk pagar katanya Kiasat, untuk pagar, untuk menyelamatkan diri. Di antaranya lagi apa? Kalau punya santri makin banyak santrinya. Kalau punya usaha makin sukses usaha, barokahnya Rawatibul. Bukti apa? Sukorjo. Bukan saya ngicap, tapi bukti. Tiap pergantian pengasuh pesantren Sukorjo santrinya makin banyak. Benar? Iya. Pendidikannya makin maju. Dulu Kiai Samsul baru mendirikan Sukorjo 10 tahun, santrinya 10 orang. 10 orang. Setelah Kiasat ribuan. Setelah Kifawaid puluhan sekarang ditambah ada Kezaim belasan ribu ini. Jadi ini bukti dari pertama cuma 10 orang, ribuan orang, 10.000 lebih, kemudian sekarang berapa? 16.000. Jadi ini bukti. Usahanya Sukorjo ya makin sukses. Bahkan tetangga-tetangga kebagian sukses. Yang datang ke Sukorjo itu bisa punya usaha. Insya Allah di sini ada yang sukses usahanya. Siapa ya? Siapa? Apa tuan rumah yang rumahnya ditempatin saya? Benar. Usahanya sukses. Ya bukti juga punya rumah ditempatin saya. Kalau tidak sukses kan tidak kira banyak rumahnya. Nah, mudah-mudahan yang lain ini sama. Barokahnya haddad. Apalagi untuk apa haddad? Selain menyelamatkan diri, sukses usaha, sukses santrinya. 5 apa ya yang lain? Ya. Ke NU-an. Ini ngabdi di NU.
ekonomi, yang kelima mengangkat ekonomi masyarakat. Jadi kalau punya usaha, angkat masyarakat kecil, apalagi alumni, teman-temannya alumni yang belum punya usaha itu angkat, kasih apa, kasih modal atau kasih kerja, itu namanya ngangkat ekonomi masyarakat. Yang terpenting NU ini apa katanya Ki As'ad? Santri saya kalau keluar dari NU tidak ngabdi kepada pendidikan NU, maka jangan bersama saya nanti di akhirat. Karena nanti di akhirat seperti ada pengawalnya. Bagi santrinya yang tetap NU oleh Ki As'ad akan dikawal bersama beliau. Kemana tujuannya? Ke surga. Amin. Allahumma amin. Jangan kena pengaruh ajaran-ajaran yang bukan NU. Jangan kena pengaruh. Jadi harus ingat ke-NU-annya Ki As'ad. Ikhlas, jujur, nah itu lagi. Jadi ini yang terpenting juga, ikhlas dan jujur. Jangan jadi santri yang tidak jujur. Ki As'ad itu mondok di Saykhona Holil, pondok pesantren Saykhona Holil Bangkalan, ngabdi kepada Saykhona. Jadi buah ngabdinya itu katanya Ki As'ad, ini Sukorjo hasil pengabdian saya kepada guru. Bahkan Ki As'ad di sana tidak segan-segan untuk membandingkan kudanya, untuk membuang kotoran kuda. Memang saat itu Ki As'ad itu pamit ke Ki Samsul, saya mau mondok ke Saykhona Holil Bangkalan, mau ikut kakak saya Ki Zaini Mun'im, pendiri pesantren Nurul Jadid. Itu dengan Ki As'ad dua pupu Minduan. Kiai Mun'im itu sepupu dengan Nyai Nursari. Nyai Nursari itu istrinya Kiai Ruham, sepupu. Itu mondok ke Saykhona, pamit ke Kiai Samsul. Apa katanya Kiai Samsul? Kamu mondok ke pesantren Saykhona Holil, ngabdi bahasanya. Tidak ada kata-kata ngaji, disuruh ngabdi. Tapi nyampe di sana, sudah nyampe, sejarah perjalanan singkat, langsung disambut oleh Saykhona Holil. Ditunjuk, disambut, apa katanya? Zaini, kalau mau ngaji dekat musola. Jadi asramanya di sana, di dekat musola. Kalau As'ad dekat ini rumah saya, ditepas, kalau bahasanya Sukorjo itu ditepas, depannya telem. Kalau As'ad di sini dekat rumah saya, kalau saya mau nyuruh-nyuruh supaya gampang. Jadi sudah diketahui kalau Ki As'ad pesannya dari abahnya disuruh ngabdi. Tapi kalau Ki Zaini pesannya abahnya disuruh ngaji, beda kedua kiai itu. Satu saat dikumpulkan semua santri. Siapa yang bisa nyari kayu bakar? Saya hari Jumat ini akan ada tamu. Siapa yang bisa nyari kayu bakar?
Tidak ada yang bisa jawab kecuali Kiai As'ad. Saya kiai yang siap cari kayu bakar. Ternyata kenapa kok Kiai As'ad siap? Bekalnya dari Kiai Samsul 3 apa kalau wadahnya tape itu namanya apa? Besek. Kalau Kiai Zaini koper, tas, dibuka isinya kitab. Bekalnya dari abahnya, dari Kiai Munim. Kalau Kiai As'ad besek 3. Yang satu isinya itu kalau ngupas kelapa. Kalau katanya orang Sukorejo itu pireng. Kalau katanya orang Madura, rumahnya abahnya ini bedok. Tahu bahasa kalian? Pokoknya alat untuk ngupas kelapa. Nah, itu Kiai As'ad dibekali itu. Satu besek lagi, besek yang satunya isi bijinya asam. Aneh kan? Orang mau mondok dibekali itu. Apa kalian sama itu? Yang satu besek lagi isinya cangkaro bahasa Maduranya. Nasi yang sudah bau dijemur, dicuci, dijemur, setelah kering itu bekalnya Kiai As'ad. Ada yang mengatakan apa sekarang? Nasi aking. Ya. Jadi 3 itu. Kiai As'ad sudah sanggup sebelum melihat apa isi besek itu. Nah, jadi nyambung antara Kiai As'ad dan gurunya. Dibuka ada alat untuk motong kayu. Katanya Kiai Zaini, "Lek, ini bahasa Madura ya. Saya ikut, Lek. Ikut sambian. Saya tidak punya alat untuk motong kayu. Cuma kitab. Gimana untuk motong kayu, Lek?" Saya ikut. Nah, jadi Kiai Zaini ikut ngabdi. Sudah nyampe kayunya itu disampaikan. As'ad, Jumat ini akan ada tamu. Seperti siapapun harus diantarkan ke saya. Nyampe sudah hari Jumat, tidak ada tamu sama sekali. Ada cuma satu. Orangnya berpakaian compang-camping. Tahu compang-camping? Beda kebi katanya orang Madura. Red belerit. Kotor. Sudah compang-camping kotor, ya kayak orang gila itu. Banyak boroknya. Kayak orang kena cacar itu. Banyak apa itu? Borok. Yang ada apa kalau pote-pote itu? Nana katanya orang Madura itu. Minyak nana. Boceng, bau. Tapi karena pesannya guru, seperti siapapun, antarkan ke saya. Diantarkan kepada Syekhona Holil. Sudah nyampe di sana berpelukan. Kiai As'ad saja tidak kuat ke baunya. Syekhona Holil berpelukan. Berbincang-bincang sampai lama dengan Syekhona Holil. Setelah selesai, disampaikan kepada Kiai As'ad, anterin ini lagi. Tamu ini sampai ke jalan raya. Kan di sana memang pinggir jalan pesantren Syekhona Holil yang sekarang itu. Asli itu tempat mondoknya Kiai As'ad. Diantarkan ke jalan pulang Kiai As'ad. Ditanya sama gurunya, sama Syekhona Holil, "As'ad, kamu tadi jabatan tangan dengan tamu itu?" "Enggak Kiai." "Kenapa?" "Bau. Saya tidak kuat ke baunya." "Tidak cium tangan?" "Enggak Kiai." Jabatan tangan enggak, apalagi cium tangan. Itu Nabi Khidir. Loh, kalau begini saya pengen ketemu lagi Kiai. Jadi nanti ini datang lagi itu Jumat yang akan datang. Berwajah apapun antarkan ke saya.
Kemudian Jumat lagi tidak ada tamu sama sekali kecuali Belanda. Pada saat itu Belanda sedang gencar-gencarnya mau membunuh para kiai. Saat katanya yang tamu tadi, katanya Holil sakit ya, Holil sakit ya. Sudah mengatakan sakit, mengatakan Holil tidak hormat sama sekali katanya Kiasa. Berwajah Belanda. Ya setelah diantarkan ke Sayyidina Holil sama dengan yang tadi. Berpelukan, berbicara berjam-jam. Setelah pulang ditanya lagi, saat ini anterin ke jalan raya. Terus setelah dianterin datang lagi ke As'ad ditanya, As'ad kamu cium tangan, jabatan tangan ke tamu itu. Enggak Kiai. Kenapa? Ya karena itu Belanda. Saya khawatir Kiai dibunuh. Seandainya bukan pesan dari Kiai berwajah apa saja, tidak saya anterin Kiai. Itu Nabi Khidir. Jadi pertama berwajah orang pengemis, kayak orang gila. Yang kedua berwajah Belanda. Ya kalau begini saya pengen ketemu Kiai sampai 3 kali. Ya nanti Jumat ini itu datang lagi. Nanti jemput di stasiun. Kamu keluar jemput beliau. Nanti di stasiun. Stasiunnya dari pondok agak jauh. Kalau tidak keliru dulu itu sekitar 3 kilo. Perjalanan 3 kilo. Sudah nunggu di sana Giasat. Lah itu turun dari kereta api orang yang tampan. Pakai belangkon, pegang tongkat. Langsung ke As'ad ditunjuk. Kamu As'ad yang disuruh jemput saya sama gurunya, Sayyidina Holil. Iya. Langsung cium tangan dengan Ki As'ad, bergandengan tangan. Setelah cium tangan. Perjalanan 3 kilo ke pesantren, itulah Kiai As'ad diajari ilmu-ilmu rohani. Jadi Kiai As'ad tidak ngaji kepada Sayyidina Holil, tapi ngaji kepada gurunya Sayyidina Holil, yaitu Nabi Khidir yang berwajah tampan. Ditanya lagi, anterin ini nyampe sana stasiun kereta api. Datang sudah Kiai As'ad. Kamu cium tangan dengan itu. Iya Kiai. Kenapa? Karena tampan, harum. Apa katanya beliau? Ya disampaikan. Saya diajari ilmu ini. Akhirnya tongkat itu yang dibawa oleh Nabi Khidir dikasihkan kepada Sayyidina Holil. Beberapa tahun kemudian Sayyidina Holil merintahkan Kiai As'ad untuk mengantarkan tongkat itu kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Inilah ceritanya NU. Gimana NU sekarang makin besar. Sekarang ulang tahun ya. Nah, jadi NU besarnya bukan hanya di Madura dan di Jombang, tapi seluruh dunia. Saya pernah haji bersama abahnya Neng Susi ini. Di sana disambut oleh NU dan muslimat NU. Diadakan pertemuan kayak ini. Kalau ini kan Ikmas dan Iksas. Kalau di Jeddah NU dan muslimat NU. Karena abahnya ini Rois Syuriah Jawa Timur dan jajaran Syuriah PBNU. Jadi yang nyambut di sana NU dan muslimat. Jadi besarnya NU. Kemudian yang ngantarkan tasbih juga. Kalau kalian ingin tahu sejarahnya itu, biasanya yang sering
ditayangkan di TV Asarip. TV Asarip pesantren. Jadi kalau pengen tahu, minta filenya ke anak-anak Asarip itu. Itulah sejarahnya di sana. Sejarahnya Kiai As'ad yang mengantarkan tasbih dan tokat. Nah, jadi ini kenapa Kiai As'ad itu kok sangat kental kepada NU. Dulu kalau pidato, saya ini NU. Pakai bahasa Madura, engkau ria NU. Mulai dari bulu na kolek NU. Kolek NU. Teking NU. Dere NU. Tolang NU. Som-som NU. Ini katanya almarhum. Ya itu sejarahnya. Kenapa Kiai As'ad itu mantap kepada NU? Karena beliau media dari Syekhuna Holil kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Dan tahu tongkat itu tongkatnya siapa gitu. Bukan tongkat-tongkat kayak sekarang ngambil di mana-mana. Tapi tongkat asli dari gurunya Syekhuna Holil yaitu Nabi Khidir. Katanya Kiai As'ad, tongkatnya Nabi Musa yang jadi ular. Apa katanya Kiai Hasyim Asy'ari? Alhamdulillah saya jadi mendirikan NU. Siapa yang menghina ke NU, siapa yang menghancurkan NU akan hina sendiri, akan hancur sendiri. Kata bahasa Maduranya Pak, nulai. Hati-hati jangan sampai menghina atau apalagi menghancurkan NU. Ya karena itu sejarahnya itu nyambung. Bukan organisasi sembarangan. Mudah-mudahan kalian dapat barokahnya. Amin. Allahumma amin. Pada saat itu juga Belanda banyak membakar rumah-rumah kiai. Di antaranya rumahnya Kiai Zaini Monim. Sudah tidak punya rumah, habis. Karena Sukorjo dikatakan tempat suci, ngungsi ke sana ke Sukorjo. Kiai Zaini ngungsi. Ada Kiai Junaidi lagi pendiri Pondok Pesantren Genteng Banyuwangi, ngungsi ke sana. Kiai Muthar mbahnya Ning Susi, abahnya Kisitki ngungsi juga ke Sukorjo. Sendirian di sana adiknya Kiai Samsul yang namanya Kiai Zainuddin tidak ngungsi. Sama dengan Kiai Samsul, siap mati untuk melawan Belanda, tapi selamat juga. Akhirnya oleh Kiai Samsul, Kiai Zaini dikasih itu tempat Karanganyar namanya itu. Desa Karanganyar Paiton. Kenapa dikatakan Nurul Jadid? Nah, karena di sana nama desanya Karanganyar. Nah, cahaya baru. Anyar itu kan baru. Nah, jadi ini sejarahnya Nurul Jadid. Alhamdulillah sekarang maju juga Nurul Jadid. Kiai Junaidi dikasih tempat oleh Kiai Samsul di Banyuwangi Genteng. Nah, itu juga petunjuk dari Kiai Samsul. Kecuali Kiai Muthar mbahnya ini suruh kembali ke tempatnya. Yang sampai sekarang di sana pesantren Sumber Nangka, Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Pamekasan. Silakan datang ke sana. Sejarahnya adiknya Kiai Samsul yang selamat juga dari Belanda. Ada 2 musola di sana. Musola dari bambu. Selamat tidak kena bakar oleh Belanda. Walaupun dibakar itu tidak kebakaran. Tak ketonun kata orang Madura. Sampai sekarang sama saya dirawat, dimuseumkan. Saya pesan kepada anak-anak saya yang jaga di sana, adiknya Ning Susi ini, Ning Diah. Jaga ini ya. Musola ini jangan sampai rusak. Rawat yang benar. Karena ini bersejarah.
Waktu sumber nangka ini dibakar oleh Belanda, ini tidak terbakar. Di antaranya juga adiknya Ki Samsul yang namanya Kiai Zainuddin. Itu siap mati juga sama dengan Ki Samsul. Siap mati melawan Belanda, tapi alhamdulillah selamat. Mudah-mudahan kalian dapat barokahnya. Nanti jalan-jalan ke Madura ya. Ke Wali Madura, Sayona Hulil juga datang ke pondoknya Abahnya Ning Susi, nih Mbaknya Ning Susi, adiknya Kiai Samsul. Kenapa saya jelaskan? Karena kemarin ada tamu. Dan ada tamu, sering itu tamu, tiap tahun datang ke pesantren yang Sumber Nangka Larangan. Masih kelewatan itu. Kelewatan sekitar 10 kilo lebih, 15 kiloan jauhnya, muter-muter nyari katanya, 2 jam tidak ketemu. Nah, jadi nelpon saya, sama saya dikasih rutenya. Kalau tahu Jalan Sumeneb ada Talang Siring namanya, sebelum itu. Jadi itu juga sama dengan Sukoharjo, sama bersejarah, selamat dari dibakar oleh Belanda. Ya, mudah-mudahan kita dapat juga barokahnya. Ini sudah hampir maghrib. Nah, kiranya sekian yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila thoriqim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Mari tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darakal. Tabarakta rabbana wa ta'ala tastaghfiruka. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhi wa 'azimi sultan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni wal 'ajzi wal kasal. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal fasal. Wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqqa sul qada wa syamatatil adab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika. Allahumma rizqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wa san halala wa auladan solihah. Allahumma asturna bisatrikal jamil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min irfaqil bil aish. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyaikhina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum innaka qaribun mujibud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Sukses semua, panjang umurnya, banyak rezekinya, jadi anak yang soleh dan solihah, keturunannya soleh dan solihah, ilmunya barokah dan manfaat, selamat dunia akhirat, selamat dari musibah, selamat dari penyakit, khususnya penyakit corona. Yang sakit segera sembuh, dosanya diampuni semua, jadi ahli surga semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.